Raja Qin ini ternyata dibantu sama orang-orang elit yang global di versi zaman dahulunya, ngerti gak? Jadi ini masuk ke politik of Satan sebenarnya. Oh, gue berasa terusir banget, nyesek dadanya kayak diusir banget. Dia udah main energi ini udah. Gitu kan. Put down the weapon, please. Jadi ternyata si penyusup kubu kiri ini masuk melalui perdagangan dia. By the way, aku sempet curiga sih. Kok makamnya si Qin kok bentuknya piramid ya? Kayak Mesir ya? Iya, kayak Mesir ya. Halo semua, selamat datang di Detektif Astral, menguak misterius dengan cara khusus. Dan untuk hari ini kita pengen jalan-jalan, tapi sebelum itu seperti biasa ada berlima. Ada Bro Billy, ada Jesselyn, ada Bang Adam yang lagi benerin sarung tangannya. Bekas cabok banget. Gas megak sesuatu. Dan ada Aileen yang habis apa, Lin? Habis apa? Kenapa? Perawatan ya. Jadi hari ini nggak pakai makeup. Gitu lah ya. Tapi tetap cantik loh. Enggak. Serius cantik loh, Lin. Pinjam sedotan dong biar makin cantik. Apa sih sedotan? Enggak sih. Gue ngerti itu. Yuk lanjut yuk. Maksudnya? Dan ada saya Bo. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu destinasi yang belum pernah kita injakan juga dari segi negara dan benuanya. Yap, betul. Ayo Pak. Ya betul aja. Ya kan udah dibaca di thumbnail. Iya juga sih, bener juga. Yap, sesuai dengan di thumbnail, kita hari ini pengen jalan-jalan ke negeri ginseng. Kok ginseng Korea ya? Negeri tirai bambu, ya kan? Yaitu adalah Glodok. Boleh, itu keren. Kepik lah ya, yang agak kerenan dikit sekarang. Oke, kita bakal ke negara China untuk ATI lah, bisa dibilang ATI nanti. Dan juga kita mungkin menguak sejarah, menguak apanya, ya kan. Itu adalah salah satu makam yang bisa dibilang makam yang sangat-sangat besar sekali dan unik, ya kan. Karena di situ terdapat patung-patung, ya kan, patung-patung dari para prajurit-prajuritnya dari sang raja pada zaman itu. Yaps, kita bakal jalan-jalan ke Terakota. Wow. Nah, terakota ini nih bisa dibilang sangat terkenal juga di Indonesia. Sempat hits juga dan sempat banyak disukai oleh bangsa Indonesia juga. Apalagi ibu-ibu, ya kan, gitu. Tahu nggak? Terajana. Terajana itu lagunya, lagu India. Ya betul sekali, 100 buat Bro Willy. Aduh, garing banget Bo. Nah itu jokes gue udah energinya kecium. Jokes bapak-bapak ya. Oke, jadi kita ke Terakota nih. Tapi di Terakota ini kan banyaklah sejarah-sejarahnya juga ya. Apalagi ini juga sejarah dimulainya tembok besar Cina juga loh guys, gitu kan. Karena si raja ini yang namanya siapa? Qin Shi ya namanya. Qin Shi. Nah biarin Aileen yang baca. Bacanya beneran Qin Shi. Qin Shi. Yang mana sih? Qin Shi Huang. Qin. Apa yang baca? Qin Shi Huang. Gue ngerasa kayak denger translate Google kan. Apa? Jadi Qin itu dibacanya apa? Itu bukan Qin. Oh. Itu Qin. Kalau Qin itu kamu ngeliatnya kaku kan? Miskin. Kan gue sendiri hinaan, jadi gak apa-apa. Iya kan, gak apa-apa gue miskin, tapi saya kaya dengan hati. Ingat pesan dari Chris aja ya. Oke. Dan kita akan hari ini menguak ke sana. Tapi sebelum itu mungkin kalian bisa ngelihat lebih detailnya di Google ataupun YouTube. Di YouTube belum ada yang bahas juga sih. YouTuber kayak Nancy Just gitu belum ada ya. Yang besar-besar belum bahas juga. Jadi kita agak dari guanya belum ngeriset sih. Cuma tim researcher kita aja nih yang di belakang panggung, di belakang kamera maksudnya, yang udah ngeriset banyak. Jadi kalau ada salah-salah atau apa ya correct me dan juga correct us ya kan, dengan komen di bawah ini gitu. Karena ini pengalaman pertama kita dan di sini akan ditonjolkan adalah Aileen-nya. Karena kamu akan banyak membaca bahasa-bahasa Mandarin ya kan. Nah, pakai lafalnya aja masih salah gitu kan, gimana ada bahasa Mandarinnya? Oh kan, dengan kanji-kanjinya, dengan ituannya.
Wow. Jadi kita akan ke sana. Tapi sebelum kita mulai, kita bumper dulu. Oke, sebelum kita mulai juga dari deduksi dari tim DA, mungkin gue akan memberikan sejarah singkatnya aja ya. Jadi buat kalian, the clients dan juga viewers, pengen lebih detail atau yang pasti ya kalian bisa nge-search sendiri di Google ya. So, langsung aja kita mulai dari sejarah singkatnya dulu tentang penemuan dari terakota ini. Jadi ini di Shenzhen, Tiongkok sendiri ya. Kota kuno yang letaknya di tengah negeri Tiongkok ini dikenal sebagai ibu kota pertama negara Tiongkok, yaitu 1200-an jauh sebelumnya ya. Jadi 3000 tahun yang lalu menjadi ibu kota kerajaan Tiongkok. 13 dinasti kekaisaran pernah memerintah Tiongkok Raya dari Xi'an ini nih. Di antara karya terbesarnya dinasti Kaisar Qin. Yang kini menjadi ikon Xi'an adalah Terracotta Warriors, kompleks kuburan dinasti Qin dan tentaranya. Temuan arkeologi ini dianggap paling spektakuler di abad ke-20 ini. Dari pendiri dinasti Qin ini nih, Kaisar Qin Shi Huang. Waduh, itulah ya. Memerintah Tiongkok bersatu sebagai kaisar pertama pada 200-an tahun sebelum Masehi. Dan dia memerintah membangun kuburan untuk dirinya dan keluarga berikut ribuan tentara penjaganya gitu. Dan di mana nih terdapat lebih dari 8.000 patung tentara yang kalian bisa temukan di tempat ini. Dan pasukan prajurit tanah yang berisi ribuan terakota army ini adalah salah satu peninggalan sejarah di dunia yang memiliki latar cerita misterius. Nah, karena misterius ini saatnya detektif Astral untuk menguatnya gitu. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa cari googling dan lain-lain. Pokoknya tujuannya adalah karena si Kaisar Qin ini kan bisa dibilang percaya tahayul ya kan, percaya tahayul. Jadi dia berharap ketika dia meninggal, karena musuhnya banyak juga dan musuhnya juga bakal meninggal juga, ada yang ngejagain gitu kan, makanya dibuat patungnya. Dan yang kerennya lagi ya guys, kalian bisa ngeliat foto-fotonya juga nih, tadi kan ada. Itu tuh patung-patungnya tuh bener-bener kayak bukan yang dipahat massal gitu loh, yang mukanya sama, apanya sama, bajunya sama, semuanya beda, kayak special request gitu. Dan 8.000 orang itu dibangunnya berapa lama ya? 38 tahun. 38 tahun dibangunnya? Wow. Lanjutin Lin. Ya apa? Kamu tahu kan? Apa? 38 tahun ya, tapi setelah dia meninggal dong. Enggak, dari masa dia hidup. Dari masa dia udah dibangun gitu ya? Udah. Oh gitu. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itulah ya. Jadi untuk denah kotanya dan lain-lain udah ada terpampang juga di sini kan. Nah, kita nggak tahu nih apakah kita fokus karena dibagi ada tiga section ya di sini ya. Ya kan, di istilahnya area pemakamannya inilah gitu kan. Kita mau ke section mana nanti tergantung kalian energinya mau kemana. Tapi gue penasaran juga sih dengan patung-patung 8.000 itu sih. Kalau kalian ingat The Mummy, film The Mummy tau kan yang apalagi yang di Mandarin, ya kan. Nah itu kan di patungnya itu tiba-tiba keluar kan, langsung jadi mumi beneran kan gitu kan. Nah tapi kan di situ nggak ada bener-bener tanah liat doang gitu loh, bukan ada muminya gitu kan. Kayak gitu sih kurang lebih. Kita lihat apakah ada energi something or kayak gimana. Karena di area pemakamannya itu, area pemakaman rajanya lebih tepatnya, itu banyak banget jebakan-jebakan juga katanya. Ada river mercury juga ya kan, yang dimana untuk manusia tanpa persiapan ke sana ataupun matang pun, walaupun sudah matang juga aja masih berbahaya untuk ditelitinya gitu loh. Jadi pemerintah Tiongkok sendiri until now belum bisa menggali lebih dalam ataupun meneliti lebih dalam lagi ya tentang si makam dari Raja Qin ini gitu, yang dimana dia yang menyatukan Tiongkok pada zamannya. Walaupun ya kamu tahu sendiri ya, dari Aileen ya, kalau katanya Aileen, di Tiongkok itu tuh waktu zaman-zamannya kita tahu kan kayak Three Kingdoms gitu kan, dan lain-lain lah ya kan. Ada Lubu, ada siapa lagi, Cao Cao gitu kan, Lubei gitu kan. Itu setelahnya. Ada Mixue juga gak zaman dulu? Iya aja lah ya. Karena sekarang dia sudah menjajah dunia loh. Jet Li ada tapi.
Hah? Jet Li. Jadi lahir kapan? Kalau Jackie Chan? Itu Hong Kong. Oh, Hong Kong. Oh iya, beda ya. Nah, jadi poinnya adalah setelah dia meninggal, akhirnya Tiongkok sendiri, kerajaan Tiongkok sendiri pada zamannya dia itu terpisah lagi, terus nyambung lagi, pisah lagi. Memang di filmnya aja nggak kelar-kelar, cuy. Gue sampai bingung tuh gak sih nonton film sejarahnya. Ini yang mana lagi ya? Oh oke, gue tau Three Kingdoms, tapi lah ini yang kerajaan mana lagi ya? Ya gak sih? Karena Ada itu banyak kan sih. ada yang sesuai dengan sejarah, ada yang memang fiksi banget, ada juga kan, gitu loh. Biasanya yang pakai fiksi banget yang ada naga-naganya atau apanya gitu kan, gitu. Memang yang kita ketahui negeri bambu tirai ini nih, tirai bambu ini emang banyak sekali nih sejarah-sejarahnya, ya kan. Apalagi ya kalau kita bahas satu persatu kayaknya menjelimet banget ya, ya kan. Dinastinya aja ada banyak banget. Mereka kan sampai jadi cuma sekarang berapa besar? 3 besar ya. China, Taiwan, sama Hong Kong ya. Itu kan melewati sejarah yang kelam, panjang, dark. Betul. Nah pertanyaannya sekarang gimana nih Bang Adam, menurut Gua lo mau nanya dulu. Cina sama Rusia kan lagi mau kongsi ini ya kan. Gua mau nanya dulu. Perang gimana Bang? Bentar lagi kayaknya Bang. Kok jadi jauh ya? Apa tuh Bang? Jadi kan Cina itu kan mengaku wilayahnya itu yang berbatasan sama negara tetangga itu tetap wilayah mereka. Dia mengacu ke sebuah peta. Nah peta apa sih? Oh, peta kerajaan- zaman dulu ke kayaknya. Kinswang ini. Aku nggak tahu deh, karena kan memang negaranya kan pecah-pecah juga kan. Oke, kita langsung mulai ke deduksi astral aja. Info-info nanti mungkin ada tambahan-tambahan akan gue sebutkan nanti. Oke, Bro Will, gimana menurut lo nih tentang dari terakota ini? Kan ada makam, ada yang dimuseumkan tuh prajurit-prajuritnya. Kalau dari gue yang prajurit-prajuritnya itu di scan berapa kali pun gue tidak merasakan adanya energi supernatural yang signifikan, Bo. Jadi kelihatannya si sang raja itu ketika membuat patung-patung itu murni atas dasar mungkin kepercayaan, mungkin tahyul, mungkin juga budaya atau ego. Soalnya tidak dirasakan jejak supernatural yang signifikan dari patung-patung tersebut. Gue belum merasakan. Kalau makamnya nggak tahu, belum detail. Soalnya kan juga foto-fotonya tadi terbatas oleh tim Kreatif. kan. Tapi kalau yang dari patung, mungkin kita coba ATI ke sana, kita wisata. Seperti tadi kita ke Elberia. Jesslyn? Aku setuju sama Kak Willy. Jadi udah dijelaskan secara komprehensif sama Kak Willy. Asik. Bang Adam? Rasa berita ya. Ini Oke. dalam berita. Kembali ke laptop. Pas gua cek makam kerajaan terakota, gue mendapatkan memori sih. Satu, ternyata wajah digambar berdasarkan wajah asli para tentara sebenarnya. Jadi tentara itu dipilih berdasarkan urutan mereka. Pada akhirnya itu dibentuk tuh. Jadi ada pasukan, ada prajurit, terus langsung dibuat replika patungnya. Makanya beda-beda dan ngebentuk. Jadi kalau itu konsep mewakili kayak keloyalitasan mereka Bang terhadap rajanya. Jadi misalkan gue punya replika patung nih kayak mirip gue nih, nah itu ditaruh di situ. Malah ketika lu taruh di situ terhormat lah ya. Intinya kayak simbol aja, simbol keloyalitasan prajuritnya ke rajanya. Pada zaman kerajaan Sikin Iya, ini gue gitu. pikir kan dibuat berdasarkan asal buat, ternyata enggak. Itu dibuat berdasarkan diwakilkan sama gimana ya? Ada contoh prajuritnya memang. Gitu, pakai contoh. Dan itu emang prajurit aslinya kan, Prajurit maksudnya aslinya, kan, iya. gitu. Makanya bentuknya beda-beda dan kayak sesuai semua gitu. Bahkan katanya beda-beda kan, baik bajunya Iya, segala bajunya. macem gitu. Warnanya Daerahnya juga beda. Kayaknya Warnanya beda-beda. Jadi warnanya beda. Karena walaupun ini karena udah tertimbun 2000 tahun lebih gitu kan, ya warnanya jadi Iya. coklat, warna tanah liat. Tapi aslinya itu dicat juga, Bang. Dia dicat di belakang, makanya gue bilang itu kan kayak dia setiap patung itu mewakili tentara aslinya. Itu di situ. Dan karena Sikin ini nih dia menyatukan seluruh Cina. dinasti ya kan, dinasti yang terpecah-pecah itu kan. Jadi kan setiap tentara itu juga ada negara dari negara dinasti mana. Nah, itu beda-beda warnanya mewakili itu juga, Bang. Oh, lu tentara raja tapi dari dinasti mana gitu. Dan benar kata Mas Willy, itu nggak ada energinya. Sebenarnya nggak ada masalah yang berhubungan dengan gaib-gaib banget sebenarnya nggak. Yang jadi masalah
ternyata pas gua cek di kitab pastoral dan pengetahuan, di situ dijelaskan ada memang dikatakan di situ ya seorang raja zalim yang berkuasa, dia selalu ingin berkuasa dan keinginan orang semua itu harus mengabdi dan takut kepadanya. Berarti kan negatif nih di sini. Terus di situ juga ternyata si Raja Qin ini, si Qin ya. Kin aja lah kita. Kin aja mulut ya. Indo, Kin aja udah. Raja Qin ini ternyata dibantu sama orang-orang elit yang global di versi zaman dahulu, ngerti gak? Jadi ini masuk ke politik of Satan sebenarnya. Oh, maksudnya elit-elit global pada zaman Jadi, dulu. Raja Qin ini bisa sampai dia nguasain dinasti-dinasti ini, ternyata ada bantuan dari kubu kiri atau secara manusiawi ya. Secara manusia ada bantuan. Oh, tapi manusiawi ya. Dari pendanaan, pengembangan, plus ya teknologi dan segala macam, ilmu dan lain-lain. Nah, maka itu kan dia bisa ngebangun banyak hal segala macam. Dia dibantu sebenarnya. Termasuk tembok besar Cina tuh dia yang buat pertama kali bang, pelopornya. Walaupun diteruskan ke dinasti-dinasti selanjutnya ya. Terus yang bikin gue yakin lagi, gue tanya ada simbol gak sih di situ kan dikatakan di kitab pastoral itu kan lihat aja apa yang sudah ditinggalkan. Gue nggak ngerti apa hubungannya gitu. Ternyata ya banyak. Dari bentuknya yang agak segitiga. Ya, terus makamnya yang piramid. Iya, piramid. Itu jelas berarti ini valid nih. Ini kitab valid nih, gue bilang gitu kan. Terus ada kubu kiri, ya itu sih jatuhnya. Ternyata ada kubu kiri membantu proses dia menyatukan dinasti di Cina, plus proses juga yang ngebunuh si Qin itu sendiri. Jadi tugasnya selesai, Qin. Oh, jadi kan dia kan kalau nggak salah matinya diracun ya? Ya kan diracun. Itu yang diracun. Ya itu. Ya kan lo udah dapet semuanya. Perkuasa lo dapet. Ya apa yang lo gak dapet? Kerja lo udah kelar, udah kelar ya udah. Dia ngabisin jejak gitu ya, ngapusin jejaknya yang ngebunuh sang raja gitu. Ya intinya kayak gitu lah. Karena dalam sejarah juga si Raja Qin ini nih memang banyak banget melakukan hal-hal barbar lah pada zamannya itu, eranya itu. Walaupun kita tahu ternyata kalau katanya Eileen banyak banget ya selain Raja Qin juga yang memang lebih barbar dan lebih kejam ya. Tapi si Raja Qin ini sampai memang banyak menghabisi nyawa para cendekia-cendekiawan, buku-buku sejarah. Jadi kayak pengen menghapus gitu loh. Nah itu biar dia nggak ketahuan si orang ini loh, karena dia nyata, dia manusia. Ngerti gak? Jadi kasar gue Raja Qin nih. Ya si elit ini di zaman dahulu ngebantuin gue. Dia modalin gue, dikasih ilmu pengetahuan lah gue pengembangan gue dibantuin. Ada loh bang, udah ada ya. Padahal ini kan 200 tahun sebelum Masehi. Satan udah turun duluan bang. Iya juga sih. Tapi di bulan puasa nih Satan banyak banget loh di mana-mana. Di kolek. Santan. Ya kan? Oh itu Satan. Iya. Itu bahaya juga bang. Buat badan. Lu gak ngeliat nih badan gue declines tuh kan makin gemuk. Bukannya gorengan, santan. Ya kan? Tes dulu bang. Oke. Terus lanjut. Ya cuman itu sih. Jadi bisa dibilang yang memang harus diteliti di sini sebenarnya bukan gaibnya, karena gaibnya benar kata Rasul gak ada, tipis. Mungkin sejarahnya tapi aja. Tapi sejarahnya yang pada akhirnya tuh ini dia jadi kayak salah satu contoh orang yang pakai jasa kubu kiri. Ya lu dapat semuanya, tapi yang kill juga kubu kiri. Tugas lu udah selesai. Oke. Tapi ada tampangnya dia nggak sih? Selain tapi kan cuma lukisan. Lukisan zaman dulu lukisan. Ngebikin patung tuh katanya dari bangsa luar. Oh, iya yang bikin patung itu bukan bangsa Cina, bukan dinasti kan? Ya, dari sejarah bener tim kreatif yang bikin patungnya itu siapa ya? 8.000 sampai 8.000 patung loh. Katanya ada orang luar yang ngebantu. Nah, orang luar yang ngebantu dari bangsa Yunani. Tapi secara logika ya, ini 8.000 patung. Walaupun selama 38 tahun untuk ngebentuk patung yang sepresis itu aja butuh waktu yang lama menurut gue ya nggak sih? Dan butuh skill loh, itu bagus loh patung-patung detail loh. Ini feeling ya, bukan baca kitab ya. Gue rasa itu memang udah dibangun sebelum dia meninggal sih. Oh udah dimulai. Feeling gue, karena feeling gue sih harusnya timelinenya kayak gitu. Kayaknya iya deh. Memang iya iya sih. Karena dia percaya tahayul juga ya. Iya kan? Dari zaman dia masih berkuasa dia nggak bangun. Totalnya berapa patung? 1.000 ya? Dan 8 ribuan.
8.000 patung. Dan yang paling enaknya untuk kita kulik juga ya, apa rahasia di dalam makam si rajanya itu. Gitu sih. Karena itu dari pihak Film yang, Jackie Chan sih ada pil keabadian bang. Itu filmnya. kalau nggak salah ada zodiak Bener, juga bener. kan di situ kan. Film Jackie Chan zodiak. Iya, keabadian katanya. Itu Tapi nggak tahu ya kan, kalau di makam tersebut banyak harta-harta dari sang raja juga ya, dan ya kan, harta-harta, peninggalan, senjata-senjata. Jadi so that's why banyak banget jebakan di sana bang. Jadi nggak bisa sembarangan masuk juga. Semuanya Kepalanya udah hilang mungkin ya karena terpengaruh waktu dan gitu kan. benar. Ini aja ditemukannya kalau nggak salah tahun 70-an ya, 1970-an, 74 ya kan. Dan itu ditemuinya sama petani daerah sana gitu kan. Dan tiba-tiba kayak nemuin lorong gitu loh, pas lagi ngegali tanahnya itu dimasukin, ternyata wow, masuk ke makam rajanya. Gitu. Mulailah di situ tim arkeolog Cina yang dimana akhirnya menobatkan bahwa si makam Qin ini menjadi makam terbesar di dunia. Gue lebih tertarik membahas meneliti rasionalitasnya bos. Jadi kalau lu buat 8.000 patung dalam 38 tahun kan, berarti dia harus buat 210 patung per tahun. 210 patung dibagi 12 berarti 17,5 patung per bulan. Ya berarti tiap 2 hari lu harus jadiin 1 patung. Nah gue lebih tertarik itu. Ntar kita lihat hasil penelitian. Kalau yang ngerjain satu Kalau yang orang. ngerjain 1 orang, makanya. Tapi kan kalau yang ngerjain banyak Maksudnya. banyak kok. Banyak Banyak. kerjaan. Banyak. Banyak. Dan kalau kalian sensing gitu, orang luar apa orang China-nya sendiri? Orang luar. Apa campur? Udah, informasi udah orang luar. Kalau misalnya ngerjain ada 10-20 orang ya kekejar sih, kekejar banget pasti. Tapi ya buru-buru juga lah. Aku ini sih Sebulan 1 patung aja juga udah hebat bro. Memang sih. Untuk normalnya, untuk 1 orang kerja ya. Ya, Yang nggak, berarti kan tadi gue bilang dalam berapa 210 patung per tahun ya dibagi 12. Iya, pokoknya 17,5 patung per bulan. Gimana sih tadi ngomong? Ya gitulah. Gue rasa campur sih ya. Singapura ini timnya banyak ya. Dan yang gue mikir juga bang ya, gue rasa dia juga emang di brainwash sih sama si orangnya si kubu kiri ini, supaya dia pikir kayak ya lo mau berkuasa di dunia lain juga nggak. Nah poinnya di situ, karena dibangunnya dalam proses dia berkuasa, jadi kena brainwash nih feeling gue. Ini cuma feeling gue ya. ya dapat duitnya juga, dapat ya. Ya karena dia nggak mungkin masuk ke sisi Tuhan pasti. Punya di situ. Kan lagi perang sekarang ya bang tuh. Siapa? Ya si rajanya kan berharap perang juga kan, makanya dia bangun untuk patung gitu. Oke. Feeling gue sih ini feeling gue ya. Nah, Semua itu sudah disetting dari zaman dulu sih. Cina tuh memang harus besar. Feeling gua ya. Kenapa ada kubu kiri di situ? Feeling gua, dia sengaja menyeting Cina tuh harus besar. Karena dia salah satu yang akan jadi kambing hitam sih kalau gua rasa untuk tahun depan. oh, tahun kemarin juga kok COVID. Ya pokoknya jadi kambing Bukan hitam. kambing domba kan. Oh, bukan. Kambing dombakan. Itu sih. Jadi yang gua rasa nih, dan sekarang gue sadar kayak sudah disetting dari zaman-zaman dulu banget. Jadi kita nggak akan bisa ngubah. Punya di situ sih. Oke. Kalau dari kamu gimana deduksi kamu? Pasti lebih lengkap nih kan, yang ngerti Mandarinnya dan lain-lain. Silakan Ai. Enggak juga sih Nambahin sebenarnya. Sebelum Aileen, Apa gue tuh? nge-scan lagi. Gue salfok sih. Ini penghuni-penghuni di tempat ini makhluknya ada yang bentuknya aneh-aneh, nggak ada hubungan sama patungnya. Ada panda nggak? Nggak bang, gue astralnya maksudnya. Nanti kita cek yuk, seru juga. Boleh. Ayo, ya, silakan. Kalau aku ngeradar terakota sih, visionnya aku ngeliat memang peperangan mulu sih. Perang. Dan memang aku rasa aku kan nggak terlalu tahu kerajaannya gimana banget. Sebenarnya aku tahu gambaran besar mengenai sejarah terakota dan kerajaannya, tapi aku nggak tahu detailnya. Dia cukup ambisius sih. Gitu. Kelihatan sih. Kenapa? Karena bisa dibilang untuk menyatukan negara Tiongkok yang sangat besar itu dengan dinasti-dinastinya. Kalau salah di tahun itu, di era itu ada 6 dinasti ya? 6. 6. Setahu gue ada 6 tadi kalau baca. Kalau nggak salah baca atau nggak gue salah ingat ya. Correct me if I'm wrong. Berapa? 13. Ya pokoknya 13. Kalau nggak 6 pokoknya banyak lah. Dijadikan jadi satu dalam 10 tahun aja, Lin. Bayangin 10 tahun. Susah loh. Iya gak sih?
Sangat. gitu dengan perang-perangnya. Apalagi kalau kalian nonton ya film Three Kingdom lah atau enggak Kingdom lah ya kan, manganya tuh yang dijadiin anime gitu kan. Itu aja butuh puluhan tahun, ratusan tahun gak nyatu-nyatu. Nah, itu sih. Terus apa lagi, Lin? Apa lagi ya? Kayaknya segitu dulu kali ya. Oh, sama kayaknya tadi pas di pemakamannya aku nggak tahu ada hubungannya sama matahari atau enggak. Kayaknya ada hubungan sama arah matahari deh. Di makam si rajanya itu. Bukan yang di patungnya ya. Baru itu sih, tapi aku belum tahu kaitannya apa. Pokoknya aku tuh kemarin tuh sempat riset tapi yang bahasa Inggris. Pokoknya di situ dibilang dari arah-arah tentaranya ngadep sampai ke makam-makamnya itu katanya arah timur. Karena arah timur itu Hokinya di situ enggak? arah yang mereka yakinin musuh bakal datang menyerang. Oke. Arah musuh ya, jadi si Iya, arah prajurit-prajurit musuh. itu udah standby. Ya, prajurit itu udah standby. Terus yang di paling depan itu tuh katanya jenderalnya. Oh, malah jenderal-jenderalnya. Jenderal-jenderalnya. Terus memang tinggi mereka kan juga katanya beda-beda. Ya gitu sih. Oh, sama satu lagi dari riset yang aku pelajari juga, katanya beberapa artis, ya artis tuh apa ya bahasa Indonesianya? Apa pemahat? Seniman. Iya, seniman, Pemahat. pemahat. Beberapa pemahat itu dibunuh-bunuhin gitu. Hah? Iya, katanya iya. Dibunuh-bunuhin supaya mereka nggak bisa speak up, keluar. Bukan speak juga up, ya? speak out ya. Speak up bener. Ngomong lah. Bocorin lah, bocorin. Ya. Apa lagi? Kayaknya baru segitu deh. Yang gue tanya sih, dia kan pelopor dari tembok Cina sendiri ya. Gue nggak tahu sih tembok Cina itu dibuat untuk apa sih? Untuk melindungi diri dari musuh sih, intinya gitu. Intinya itu kan. Cuman memang itu sejarahnya cukup kelam. Soalnya itu memakai budak kalau nggak salah, dan memang banyak yang meninggal karena kerja paksa di situ. Ya dipelopori oleh si Raja Qin ini ya. Tapi yang jadi tanda tanyanya itu, apakah di tembok besar Cina itu apakah ada titannya di dalamnya, Bang? Menurut lu gimana, Bang? Itu kan Itu bukan Attack on Titan ya? Ya enggak kan, kata The Client segitu, ada yang ngechat, ayo Kabo DA ke tembok Cina, terus dia ada titannya di dalam gitu. namanya bukan Eren sih, pasti Chinese name nggak tahu apa. Iren mah. Kalau Indonesia ada Apaan? ireng. Itu malu. Jahat. Ya oh, kita juga sama-sama ireng, Bang. Mereka bukan kaum kita, Bang. Kita kaum ireng. Oke, lanjut. Ada lagi? Udah itu aja. So, kalau kayak gitu menurut kalian semua nih, dari deduksi yang sangat singkat dan juga informasi yang mungkin bagi kita minim, ya kan? Karena kita bukan ahli sejarahnya juga, apa nih yang mau kita cari nanti di sana? Harta karun sih. Ya itu pasti ada, tapi kan gak bisa dibawa juga, Bang. Gue pengen tahu sih. Nih ya, gue sih kan Tiongkok ini, Cina ini kan banyak banget cerita dari perang-perangannya, jenderal-jenderal yang besar dijadikan malah tokoh-tokoh film, anime, game ya kan, dari senjata-senjatanya. Itu senjatanya tuh mereka semua itu ada something mistisnya gak sih? Itu sih gue penasaran sih, karena DA selama ini belum pernah nyentuh ranah Cina juga kan untuk mistisnya gitu loh. Senjatanya Zhuge-Liang, kipas sakti ya kan. Jujur kalau yang ini sih kempes banget sih, yang terakota ini. Iya, tentunya kita menemukan senjata-senjata itu loh. Coba aja ya, kita coba ya. Kan kalau Indonesia keris ya kan. Nah kalau di China kan bermacam-macam, apalagi jenderal-jenderalnya, pedangnya gede-gede lah, apalah. Kalau Sebenarnya lebih ke senjata perang yang kayak contohnya apa ya? Batu dilempar. Untuk zaman itu kalau nggak salah, Katapult. iya kali ya. Iya, Itu zaman-zaman itu kan orang belum ada. Iya. Terus yang kayak aku nggak tahu deh, tombak kalau nggak salah, tombak yang di ada apa sih namanya? Senapannya. Oh, yang dipakai tali tapi pakai mesin. Katapult juga. Iya, yang kayak gitu. Itu kan katapult, zaman tombak itu gitu. belum ada. Spear katapult. Itu yang emang kalau nggak salah sih aku dengar dari Tapi sejarah. beda sih. Emang Si hebat. penembak sama si penerima tuh beda namanya. Kan kalau itu kan katapult. Ini pasti udah aneh nih. Pasti udah. Kalau penerima tuh nggak namanya apa? Apa? Ketimpuk. Oke. Kalau penerima tapi nggak kena, jadi kita nggak kena. Apa namanya? Nggak tahu. Ketipu, nggak kena loh. Oh iya, bisa. Sengaja gue ada temennya, jadi kalau gue dikatain Jayus, ada juga yang Jayus. Katapult, ketipu, nggak kena. Oke, ini kalau katanya komen-komenan viewers nih ya.
udahlah kelamaan lah deduksinya. Langsung dong ATI. Kan kayak gitu kan rata-rata kan. Langsung aja kalau gitu kita ATI ini, kita coba berjalan-jalan di sana, apa yang kita temukan ya who knows. Oke. Tanda kota ya. Kita mulai ATI. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari semua manipulasi dan energi jahat, dan berikanlah kami fakta yang sebenarnya. Amin. Cepet banget nyampenya. Cepet banget ya nyampenya kita. Dan gue ngeliat sama proses seperti di foto, gue gak ngeliat Luas apapun. banget nih. Gue di atas tembok tadi. Luas banget sih ini. Bau pasir ya. Dan agak pengap ya. Iya. Kayak bau pasir gak jelas Iya, gitu. bau apa sih? Kayak udaranya tuh ada partikel-partikel kecil debu pasir gak jelas. Bau ketek bau. Ya kali. Itu di ujung depan. Gue gak tahu ini arah mana ya. Kalian coba lihat penglihatannya di kejauhan. Kayaknya ada penunggu deh. Itu vibrasinya sih jin tua. Lebih ke jin sih. Dia nggak suka gitu ada kita. Gue dilempar-lemparin gitu pakai batu. Tapi kayaknya jinnya jin tolol ya maksudnya. Jin apa? Jin tolol kayaknya dia tuh. Iya, gue dilempar-lemparin. Ini main sih sakit juga sih rasanya batinnya kayak stok kayak tua ya Dam ya. Aneh banget. Dia agak gede sih memang sih, tapi gue nggak tahu dia ngapain di situ. Terlalu digubris lah. Nggak berasa negatif, cuma berasa kayak penghuni. Ngapain nih kita? Bingung gue aja lagi megangin patung keras ya. Yalah kita explore aja lah ya. Apapun yang bisa dieksplor. Tapi di patungnya juga aku nggak cium bau supernatural. Nggak ada. Tapi kalau kita sentuh patungnya dia marah. Apa urusannya? Si jin itu. Jinnya bentukannya gimana? Kayak kakek-kakek gitu sih. Iya, kakek-kakek gede gitu. Kayaknya dia masih totok deh. Dalam artian ini kan benda bersejarah gitu kan. Iya. Takutnya rusak. Dia ngomong pakai bahasa Chinese, Lin. Gue Iya. gak ngerti. Dia bilang keluar. Dia ngusir kita. Bahasa Mandarinnya apa tuh kalau keluar? Cuci kayak gitu. Cucuy. Kok mirip sih sama Indonesia? Shushu gitu. Enggak beda. Shu. Kayak lagu Blackpink ya. Cu. Dia ngomel-ngomel marah-marah gitu sih. Translate Lin. Kita kan pengen tahu sejarah di sini. Bahasa Cina. Terus dia kayak dia agak nantang gitu ya, kayak bukan nantang sih, kayak agak belagu gitu. Terus ngomongnya, kamu dari mana sih, kayak gitu. Kayak gitu sih. Negara plus. Bilang pakai bahasa Mandarin reply, kami dari Indonesia. Ngomong aja Lin, nggak apa-apa. Keluarkan bahasa Mandarinmu. Mungkin kita sekalian les bahasa Mandarin di sini. Ngomong Lin. Udah ngomong ke dia. Enggak Verbal. Janganlah. Ya, nggak apa-apa Lin. Seru Lin. My mom and my dad nonton ya, jadi tolong jangan. Terus apa katanya? Ya udah, kayak dia sempat marah tadi ngomong, ya udah pulang ke negaramu saja kayak gitu. Bilang. Tapi beberapa dari kami ada darah Cinanya loh. bilang. Kesel gue. Bang, ini lo aja ngomong gitu. Lo jangan. Dia bilang, aku nggak peduli, tapi mereka muka-mukanya nggak kayak Cina banget. Terus kayaknya mungkin nunjuk adem kali. Gue maksudnya nyasar kan. di sini. Saya. Nih, look at me tuh. Liatin mata tuh Dia ya. kayak marah-marah terus bilang, kamu bukan orang penduduk sini kayak gitu. Actually, Kak Will, kita berdua ya, kalau datang ke China, itu orang China pasti langsung tahu right away kita ini bukan penduduk China. Jadi Dari mananya sih? Muka kita tuh beda sama orang China. Iya nggak, Lin? Ya lumayan sih. Ya gimana enggak orang aku sama kakak sama kamu aja Jess dijulukin Cina KW3 sama Aileen. Gimana saya? Itu udah Indonesia, udah. Oke, ayo lanjut ayo. Aku sempat ngomong sih bayi batin kalau aku emang ada darah China asli, jangan marah-marah gitu. Dia bilang dia sedikit melunak. Terus dia nanyain, kamu mau ngapain di sini kayak gitu. Berwisata. Ya waktunya Aileen sekarang. Ya, mari kita duduk. Yuk kita nonton aja dah. Lin, waktu dan tempat kami persilahkan. Tapi kita mau duduk di mana, guys? Oh, dia bilang Di atas tembok aja. Ya udah. dia bilang jangan sentuh patung-patung itu karena bisa rusak. Iya, dia bilangnya gitu. Bilang dong kita kan astral. Kita kan astral. Bilang Lin.
Dia tetap ngotot kayak bilang nggak boleh gitu. Iya, dia ngasih energi untuk ngusir kita ya, Dam ya. Berasa Iya, kita diusir berasa. ya. Berasa kayak dia kasih energi supaya kita tuh nggak betah, Bau. Dia emang yang ngejaga situ ya. Iya. Emang kolot sih si kakek ini. Oh, gue berasa terusir banget. Nyesek dadanya kayak diusir banget. Dia udah main energi nih udah. Ya Tuhan, aku tidak mau diusir, tapi aku tidak mau mengganggu. Bang Adam ngapain nih? Nyari Ngambil memori ya. ya. Coba Bang, bener nggak sih Bang? Apa yang lu bilang tadi di awal itu pas lu liat memori? Sama gue dapat memori dari jinnya. Mau siapa dulu nih ngomong? Silakan. Gue mesti nyari. Bro Will. Sesek ya, kita diusirnya parah ya. Gak enak lah pokoknya. Diusirnya parah ya Tuhan. Dia pelit ya. Tadi kan aku coba izin ngomong kayak bisa gak maksudnya kita jalan-jalan dulu di sini. Bentar aja dia bilang. Yaudah boleh 5 menit. Anjir. Pelit banget. Pelit ya. Kalau lebih charge berapa? Terus kalau dibayar uang gede ada kembalian gak? Kayaknya kalau mau datang ke situ harus bayar badan asli deh. Gue makin diusir, sesek energinya. Warning ya, kita sama-sama astral. Do not touch me. Karena kamu udah terus-terusan pushing me, kurang ajar. Kan gue nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu deh lu ngerti atau enggak. Mundur, jangan maksa gue. Udah ambil senjata. Iya dia marah sih, harusnya kakak. Ya lagian kita nggak salah apa-apa. Oke. Dia jadi tour guide kita aja. Udah gak usah berantem gitu Stop. kan. Put down the weapon, please. Dia kolot banget sih, Lin. Dia nggak suka, maksudnya kayak dia nggak ngomong tapi dari energinya dia ya. Maksudnya kayak kakak udah datang ke tanah ini yang jelas bukan tanah kakak, terus kayak main serang dia gitu. Tapi dia nyerang kita dulu. Iya, ini kan non physical. Dan Memang kita nggak sih. ngekudeta tanah dia gitu loh. Dia paling nggak dia nggak suka kakak sih. Enggak, dia mau ngapain nih? Dia udah ambil sejenis tombak kecil. Mungkin dia terancam sama energi kakak. Coba kalau kakak energinya agak di Lowin. low in dan di netralin deh. Oke. Coba. Dia tetap gak suka sih, Lin. Tetap mau dia nggak puas, dia kayaknya pengen ngelempar tombaknya ke kakak. Tau gak sih, aku tuh berasa ya. udah dilempar. Sialan. Berasa ketemu sama dia tuh kayak Chinese tiger parents yang kolot banget gitu loh, Kabu. Berasa itu kayak ih apaan sih gitu. Akhirnya udah dilempar gue. Tadi gue kaget, gue denger bunyi tang gitu, jadi kayak tang gitu kayak. Gue agak takut juga sih terus terang, karena gue ngerasa kayak gue juga agak sedikit dosa kan, tapi ternyata ya karena kita berdua sama-sama nggak berdosa, ibaratnya senjatanya mental tang, dia bingung gitu kan. Udah cukup ya. Apa Lin sampai ini di bahasa Mandarin udahlah cukup Ya aku lah. udah ngomong, tapi Oke. dia kayak masa bodoh gitu loh. Ya, puas-puasin aja nyerang dah sana dah. Nah, memori yang lu dapet apa Bro Will? Dia si Jin ini dia masih nyoba kasih gue waktu ya 30 detik. Dia mau apa lagi dia? Lagi. Dia mau ngecobain lagi sih. Tanda bu, suruh dia pos-posin dulu deh. Kalau enggak dia nggak berhenti soalnya. He's not gonna stop. He is not gonna stop. Soalnya agak bego susah Iya dikasih bener, tahu. itu bener Kak Adam. Tuh lihat, dia ngambil perisai dah. Padahal gue nggak nyerang apa-apa. Dia kayak ngambil perisai. Wah siapa yang mau nyerang dia coba? Dia memang kurang pinter sih Kabo. Berasa kayak ya gitulah yang kolot-kolot gitu. Agak kakek, terus ada agak bald kan, agak botak kan. Iya. Yang berasa kayak anak muda selalu salah, orang tua selalu benar. Nah yang begitulah. Terus gini pokoknya. Bo, dia nungguin perisai kan. Dia gini, kok nggak ada serangan? Ya iya, siapa yang mau nyerang lu kek? Gitu. Kok aku jadi sebel sama dia. Dia kayak kok nggak ada serangan. Dia tuh expect-nya ketika dia abis giniin gua, Bo, kita nyerang balik gitu loh. Dia kaget, kok nggak ada apa-apa gitu. Lin sampein ke Mandarin kayak gencatan senjata, udahlah kita tuh bukan musuh. Dia bilang aja we are not your enemy gitu loh. Dia masih ngotot dan tetap nanya, ya udah tujuan kalian kesini apa, kayak gitu intinya. Bilang ke dia kayak kalau boleh kami ingin tahu sejarahnya. Mungkin kalau ada supranaturalnya juga, ya beritahu kami gitu.
Dia masih nyentuh-nyentuh kakak terus. Iya. Sekarang dia poking roh gue gini, Bo. Ibaratnya kayak nyoy gitu. Lu ngapain, Bang? Dari memori. Masa pijit bang? Kok aja kan kakek. lagi. Kakeknya kan Dia- capek dari tadi. Dia Nyerang ngerti terus. sejarah gak ya? Aku bingung sih. Soalnya ngeliat dia kayak kurang pintar begini, aku nggak yakin bisa dapat info dari dia Kalau sih. nggak udahlah cuekin aja lah. Ntar dulu, dia tadi ada beberapa memori yang bisa gue dapat soalnya. Ya udah silakan bro, ambil. Daripada perang kan males. Dan gak bisa juga sih, Tuhan gak berkenan kita perang sih. Nah, udah mulai adem dia. Udah puas. Gila, udah ditambakin, terus gue nyoy toing. Puas-puasin dah lah. Jadi gini, Bo. Gue ada dapat memori, dia itu memang disuruh jaga di makam ini oleh human, perempuan Chinese. Nah, gue nggak ngerti itu tuh apa, permaisuri, ratu, gue nggak tahu. Tapi memorinya, iya, dia disuruh human. Berarti human yang si cewek itu memang punya akses ke supernatural. Atau dukunnya sana. Perhaps Dukunnya gitu. orang sana Tapi kali. ininya iya bisa aja kan si Qin Shi Huang mungkin punya kenalan apa ya, tolong cariin saya dukun gitu, ternyata dapet cewek, saya mau ada yang jaga, bisa aja kan gitu. Tapi kalau ditanya memori energi si jin ini sama raja, kok nggak begitu kuat ya? Gue cuma berasa energi si jin ini cuma jin yang bodoh dan jaga gitu doang. Nggak, not much to be extracted dari jin ini. Setuju sih. Lu dapetnya apa, Dam? Gue dapatnya gini. Jadi ternyata si penyusup kubu kiri ini masuk melalui perdagangan dia. Jadi dia kayak seorang bangsawan. Enggak mau POC belum ada bang. Jadi dia bangsawan pedagang, dia masuk ke kerajaan, apa ya, melakukan hubungan bilateral lah antara si bangsawan ini sama si Raja Qin ini untuk menghancurkan dinasti-dinasti. Awalnya cuman kayak kenal, terus dia tuh bangsawan ini punya banyak pengetahuan dan senjata gitu. Qin ngerasa wah ini pas nih, kata dia gitu. Nah terus si kubu kiri ini oke, lu boleh kerja sama gue, tapi gue boleh untuk bangun bisnis di tempat lu. Pokoknya di situ. By the way, aku sempet curiga sih. Kok makamnya si Qin kok bentuknya piramid ya? Kayak Arab, kayak Mesir ya. Iya, kayak Mesir ya. Makanya. Kok aneh? Lin, mau tanya Lin. Lu kan dari China. Kalau di China itu makamnya emang begitu apa gimana? Bukannya kayak cuman gundukan gitu? Tergantung raja sih, setahu aku. Biasanya nggak tahu sih Tergantung ya. raja. Mas Oke. pengalaman gue di Cina tuh jadi kayak ngelawak jadi. Lanjutin. Gimana tadi? Hah, apanya? Ya tergantung rajanya, setahu aku. Kalau udah Aku nggak- kesana bang? Aku nggak terlalu tahu banget mengenai tomb. Tom, iya. Tomb. Kuburan, Iya, kuburan-kuburannya gimana aja. makam. Iya. Itu makam. Intinya gitu sih. Lu udah langsung ke makamnya bang? Apa masih di situ lu dapat memori? Jadi ada memori si Raja Qin ini dikasih pengetahuan dari kondisi kayak banyak hal, pengetahuan baik itu secara sihir dan ilmu pengetahuan. Kadang Gitu. dia sering ketemuan sama orang, tapi ketemuannya itu di tempat yang dirahasiakan. Pokoknya penyamaran lah, ada penyamaran lah. Nah dia suka di situ sambil minum arak gitu sama orang itu. Si rajanya? Iya, si Qin ini. Di sebuah tempat sih emang. Iya, di sebuah tempat, benar tempat. Kok aku lihat nggak jauh-jauh dari rumah bordil ya? Tapi dia punya tempatnya itu private gitu. Jadi nggak, orang-orang pada nggak tahu gitu. Bukan dia di dalam bicara kerajaannya. apa. Bukan di dalam kerajaannya. Mau nanya resources yang lebih akurat nggak? Coba. Barusan, coba tunjukkan kebenaran coba. Barusan gue ngeliat vision, leher gue ditusuk gini, Bo. Sama gue lihat arwah. Kayaknya ada arwah salah satu prajurit yang udah ribuan tahun juga di situ. Gue tangkap ya, Dam ya.
Gue bawa ke sini lagi. Hah? Ke sini, ke studio. Sorry Dam, gue bawa ya. Bawa. Dah di sini. Di studio sekarang. Wah, dia takut Coba sih. usul interogasi. Dia takut sih. Biar puzzle kita ketemu semua. Dia bengong, dia kan, hah gue di mana gitu. Dah. Lehernya si prajurit ini berdarah ya. Iya. Lehernya bekas darah. Iya. Terus dia ngelihat Astra lain, dia pengen itu dendam. Tuh interogasi Lin. Baca memori lah. I brought him. Terus tiba-tiba gue ngecek memorinya terus. Lo tau nggak apa yang gue ngeliat? Sejenis ya, bukan gedungnya, tapi sejenis gedung kayak Ka'bah. Makam piramid sebenarnya makam ditujukan untuk orang-orang yang udah berjasa jahat. Nah orang jahat ini akan suatu hari aku nggak tahu bakal dipakai di segi apa yang gue ngerti. Aku lihat dia langsung kayak ditarik sama sesuatu yang gelap. Ada sosok yang langsung kayak meluk dia, narik dia gitu loh. Gue rasa ya ini bukan manusia sih, gue rasa sih ini. Dia senyum dia, si rambut blonde itu ya. Hah. Rambut Iblis pirang atau ya. alien nih? Ini kayak alien Mas Wil. Gue baru mau ngomong.